Jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia sebab salib mengubah hidupku,
Selamat sore jemaat, Shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 6 Maret 2022, pukul 18.00 WIB. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di sore ini. Untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak Ibu, Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mengukur suhu, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan kebaktian Minggu 27 Februari 2022 adalah sebagai berikut. Pukul 09.00 WIB, kolekta sebesar Rp17.368.000, syukur sebesar Rp2.614.000, persepuluhan sebesar Rp7.587.000, dan sarana fisik sebesar Rp591.000. Pukul 18.00 WIB, kolekta sebesar Rp8.263.000, syukur sebesar Rp1.938.000, persepuluhan sebesar Rp2.095.000, dan sarana fisik sebesar Rp739.000. Pelayanan kebaktian di saat ini, pukul 18.00 WIB, dilayani oleh Pendeta Nona J. Tutupari. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Getsemani dan Majelis Jemaat Kategorial Sinar Kasih Polri. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai ke 16. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu Sengsara kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, vokal grup Haleluya dari Jemaat Nasaret, Meyano Nicholas, dan Odi Soisa. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, nyanyian PKJ nomor 13 ayat 1 dan 2. Demikian warta Jemaat Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya, selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 6 Maret 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta N.J. Rutu Malesi, STH Ketua, Pendeta M. Takaria, MSI, Sekretaris.
Jemaat diundang berdiri sambil melakukan nyanyian PKJ 13 ayat 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita tabiskan kebaktian ini. Allah yang Maha Tinggi adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Ia telah meluputkan kita dari dosa dan maut melalui karya Yesus Kristus, Anak Tunggal-Nya. Oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berhimpun dalam kebaktian minggu kedua sengsara Kristus ini. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Selamanya,
Jemaat, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya. Kami berseru dan mohon pengasihan-Mu karena dosa-dosa kami. Kami berseru karena penderitaan, kesakitan, dan beban-beban hidup kami yang berat. Kami mohon pengasihan-Mu ya Tuhan, karena bahkan berbagai bencana yang mengancam kehidupan dan mendatangkan ketakutan pun masih belum mampu mengatasi rasa angku dan sombong. Padahal sebenarnya kami kecil dan lemah di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Saudara-saudari kekasih Kristus, kita adalah orang-orang berdosa. Namun tetes-tetes darah yang jatuh dari setiap luka yang diderita Yesus berkuasa menebus dosa. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya. Jemaat, dengarkanlah petunjuk hidup baru.
Sesungguhnya keselamatan dari Tuhan dekat kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita akan mendengar persembahan pujian yang dinyanyikan oleh Saudara Odi Soisa. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Di sore hari ini saya dengan teman-teman saya kami akan mempersembahkan sebuah pujian. Saya menyanyikan satu buah lagu dan teman-teman saya akan menari. Sebab dalam firman Tuhan berkata, Mazmur 150 ayat 4, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Semoga Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus lewat kesaksian pujian dan tarian yang kami naikkan di sore hari ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Seberapa besar beban hidup yang Bapak Ibu alami, percaya bahwa Yesuslah kekuatan kita. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh,
Yesus berkati katong semua. Shalom. Terima kasih atas semua persembahan bagi Tuhan, baik dalam nyanyian maupun tarian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Kristus, dalam kebaktian Minggu Sengsara kedua di sore menjelang malam ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan terbaca dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Sebelumnya mari berdoa. Ya Roh Kudus, penuhi hati kami bahkan tempat ini, sehingga ketika kami membaca kebenaran sabda-Mu, kami mengerti dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Amin. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16 dengan perikop dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Waktu berjalan begitu cepat dan tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang ketiga di tahun 2022. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, walaupun di dalam tantangan dan ancaman hidup yang terjadi, kasih dan kuasa Tuhan Allah selalu kita rasakan untuk
melewati hari-hari hidup sampai saat ini. Dan di hari ini juga, sebagai orang beriman, kita boleh memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Perayaan minggu sengsara Tuhan Yesus pada satu sisi mengingatkan kita umat Kristen tentang beratnya jalan-jalan penderitaan yang harus dilalui oleh Yesus sebagai wujud kesetiaannya kepada Allah Bapa di sorga demi misi penyelamatan bagi manusia dan dunia. Dan pada sisi yang lain, perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita umat Kristen bahwa perjalanan hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan Beta, juga tidak akan lepas dari jalan-jalan penderitaan itu. Dan tidak akan membuat kita mereduksi iman kita pada Yesus atau menurunkan iman kita pada Yesus. Namun sebaliknya, penderitaan Kristus itu mesti menjadi sumber kekuatan dan pengharapan iman untuk menghadirkan eksistensi diri kita sebagai pengikut Kristus yang taat dan setia di jalan penderitaan. Sebab itu, orang Kristen harus sadar bahwa berbagai ancaman kehidupan yang berat kadang menempatkan orang Kristen dalam penderitaan, kesesakan, ketegangan, ketakutan, dan kegelisahan. Dan dalam menghadapi situasi seperti begitu, maka orang Kristen atau orang percaya membutuhkan pelindung yang mampu melindungi dan menyelamatkan hidup mereka dari ancaman kehidupan itu. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih, siapakah sosok pelindung yang tepat, yang dapat diandalkan oleh orang-orang percaya? Pertanyaan ini dijawab oleh tema Minggu Sengsara yang kedua ini, yakni Tuhan tempat perlindungan dalam kesesakan. Tema ini hendak menegaskan bahwa dikala umat membutuhkan pelindung yang mampu melindungi dan menyelamatkan hidup mereka dari ancaman kehidupan itu, maka Allah dalam Kristus Yesus menghadirkan diri sebagai tempat perlindungan yang sempurna, bahkan demi untuk melindungi manusia dari kuasa dosa dan maut. Ia rela menderita dan mati di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Kristus, wujud perlindungan Allah ini juga dapat kita pelajari dalam teks bacaan kita hari ini, Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Dalam Lindungan Allah. Bila teks ini dipahami dengan baik, maka ada dua ajakan penting untuk menumbuhkan iman dan percaya kita kepada Allah sebagai Allah yang punya kuasa memberikan perlindungan. Dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan perlindungan itu? Yang pertama, ajakan untuk menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri adalah wujud respon seseorang yang telah mengalami
dan merasakan kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya. Dan ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan berarti kita dalam kondisi pasrah pasif, tetapi kita harus rela mengorbankan seluruh hidup dibentuk oleh Tuhan dan mempercayai Tuhan sebagai pemegang kendali hidup kita. Karena itu, ungkapan pemazmur dalam ayat 1 tentang orang yang duduk dalam naungan Tuhan menggambarkan orang yang mempercayakan hidupnya kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Tuhan sendiri. Dalam ayat ini, pemazmur hendak mengajarkan kepada kita sebuah sikap iman yang bukan hanya merujuk pada Tuhan sebagai pemberi rasa aman saja, tetapi pemazmur hendak mengajarkan sebuah sikap iman yang mau mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Sang Pemberi hidup. Karena tanpa sikap iman, maka rasa tidak aman, kekhawatiran akan selalu menghantui diri kita. Sebuah sikap iman yang mengajarkan kita untuk bergerak dari posisi mempertahankan menjadi memberi. Dari posisi memiliki menjadi memberikan. Dari posisi mengusahakan menjadi mempercayakan. Dan sikap iman semacam ini yang Yesus juga ajarkan di masa sengsaranya. Ia tidak mempertahankan diri tetapi memberi diri. Ia tidak mengatakan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Bahkan ia mengatakan di kayu salib, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Hidup Yesus adalah hidup yang memberi. Ia menjalani proses kehilangan dalam setiap detik hidupnya. Dan justru karena itu, salib pun tidak pernah menggentarkannya, membangun iman dan menjalankan misi penyelamatannya, agar setiap umat manusia dapat diselamatkan dan masuk ke dalam anugerahnya yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus di salib sebagai bentuk bahwa Yesus memberikan perlindungan bagi orang yang percaya kepadanya. Karena itu, menyerahkan diri atau memberi diri untuk disalib menjadi pilihan satu-satunya yang dilakukan oleh Yesus untuk memberikan jaminan hidup bagi orang percaya. Sama seperti pemazmur, di saat ia menginginkan supaya hidupnya aman di tengah ancaman kehidupan, maka ia harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena ia tahu Tuhan sanggup memberi jaminan baginya dalam menghadapi setiap ancaman kehidupan. Dan sebagai orang beriman, bait suci sebagai tempat bagi pemazmur menyampaikan pergumulan hidupnya dengan meminta pertolongan Tuhan. Pemazmur mengajak kita pun untuk selalu berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dalam doa, berjumpa melalui gumulan-gumulan hidup kita, berjumpa di dalam kebaktian yang kita lakukan, baik kebaktian minggu maupun kebaktian-kebaktian yang dilakukan di rumah-rumah. Ajakan pemazmur untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, memberikan kesadaran kepada kita bahwa realitas ancaman selalu ada di setiap waktu
dan bagi setiap orang. Dan ancaman itu berwujud dalam berbagai bentuk bencana alam dan bencana non-alam. Ancaman itu berwujud dalam berbagai bentuk derita sakit, krisis ekonomi yang kita rasakan akibat daripada pandemi yang sampai saat ini belum berakhir. Tetapi juga dari orang-orang yang membenci hidup kita, dari orang-orang yang suka iri dengan pekerjaan kita, dengan jabatan kita. Ancaman dari orang-orang yang membenci keluarga kita, keberhasilan dan sukses anak-anak kita. Sehingga secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, mungkin mereka merancang kejahatan yang tidak kita ketahui untuk menghancurkan hidup kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan karir kita. Dari realitas ancaman seperti ini, kita diingatkan untuk tetap bersandar pada Tuhan, memintakan perlindungan dari Tuhan. Kita diminta untuk memaknai semua realitas ancaman itu sebagai bagian dari jalan-jalan penderitaan yang harus dilalui oleh setiap orang beriman. Karena itu, Bapak Ibu, jangan menghindari, apalagi menyangkal iman kita karena penderitaan itu. Tetapi justru di tengah penderitaan itu, iman kita kepada Tuhan semakin tangguh. Amin, Bapak Ibu. Karena itu, jangan bersandar pada kekuatan diri. Jangan bersandar kepada kekuatan lain yang menurut kita mampu melindungi kita, termasuk harta kekayaan, jabatan, orang-orang penting, dan seterusnya. Bersandarlah dan berlindunglah hanya pada Tuhan Yesus saja. Karena Mazmur 91 ini ingin mengatakan bahwa ada jaminan keselamatan bagi orang yang mau menyerahkan dirinya di bawah perlindungan Allah. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, penyakit boleh datang, masalah-masalah boleh ada, kesulitan-kesulitan boleh terjadi dalam hidup kita. Namun sebagai orang percaya yang telah menyerahkan diri kepada perlindungan Tuhan, semua itu tidak akan membuat kita jatuh. Dan walaupun kita jatuh, cinta kasih dari Allah dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi kita lewat pengorbanannya akan mengangkat kita, akan menggendong kita, akan menolong kita dari apa yang kita alami dan kita rasakan. Sebab kebenaran firman Tuhan telah mengatakan itu kepada kita dalam ayat 7. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa baca ayat 7. Dan betah ajak kita semua memaknai syair lagu yang dipopulerkan oleh Nikita. Dan betah minta izin untuk menyanyikan lagu ini walaupun suara pas-pasan atau suara menurut penilaian Bapak Ibu sing baik. Tapi betah ingin untuk menyanyikan lagu ini walau 1000 rebah. Dan Bapak Ibu merenungkan dan menaruh itu di dalam hati Bapak Ibu. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya
ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita mengulangi refnya, walau 1000 rebah di sisiku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, iman kita tidak sedikit pun akan goyah walau ada 10.000 orang rebah di sisi kanan kita. Yang kedua, ajakan untuk melekatkan hati kepada Tuhan. Hati yang melekat dengan Tuhan berarti hati kita tidak terpisah dengan Tuhan. Isi hati kita selalu memikirkan Tuhan. Dengan melekatkan hati pada Tuhan, maka kita menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Kita selaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Sehingga apa yang diputuskan dan dilakukan oleh kita sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan sikap ini sangat diinginkan oleh Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki hati yang melekat kepadanya. Melekat di sini bukan hanya menempel seperti menggunakan lem kertas, tetapi harus seakan-akan menempel erat menggunakan power glue, lem Korea, sehingga apapun yang terjadi tidak akan dapat menggoyahkan iman kita dari Tuhan. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, apapun yang terjadi kita akan selalu berada di dekat Tuhan. Dan tidak ada satu hal jahat pun yang akan dapat merenggut kita dari tangan Tuhan, selama hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Tuhan akan menjadi kekasih kita. Ia akan menjawab ketika kita minta tolong dan berseru kepadanya. Dan walaupun kita harus mengalami kesesakan, tetapi Tuhan akan meluputkan kita dari kesesakan dan akan memuliakan kita ketika kita berhasil melewati kesesakan dan masalah yang kita hadapi dengan memberikan keselamatan kepada kita. Bahkan Tuhan pun akan memberikan kita usia atau umur yang panjang sehingga kita dapat melihat Tuhan yang besar dalam kehidupan kita lebih banyak lagi. Semoga kita diberikan kesempatan umur yang panjang oleh Tuhan untuk melihat kedahsyatan Tuhan
yang tetap nyata dalam kehidupan kita. Itulah bentuk kasih dan berkat Tuhan yang akan kita rasakan dan terima apabila kita melekatkan hati kita kepada Tuhan. Karena itu, Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua ini mendorong kita untuk selalu ingat bahwa Tuhan Yesus telah memberi bukan cuma hatinya, tetapi hidupnya seantero bagi kita. Ia memberikan nyawanya untuk melindungi hidup kita. Karena itu, baiklah kita serahkan pula hati dan hidup kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Sebagai wujud perlindungan Tuhan bagi mereka yang susah, mereka yang kurang, mereka yang benar-benar membutuhkan perhatian kita, kasih kita untuk menolong, menguatkan, mengangkat mereka dari derita hidup yang mereka hadapi. Tidak peduli sekaya apapun diri kita, orang hanya akan mengingat kemurahan hati kita untuk mereka. Tidak peduli sepintar apapun diri kita, orang hanya akan mengingat apakah ilmu kita bermanfaat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi sesama. Tidak peduli setinggi apapun kedudukan kita saat ini, orang hanya akan mengingat jejak dan teladan hidup yang kita tinggalkan. Singkatnya Bapak Ibu kekasih, tidak peduli kita menjadi orang sehebat apapun, orang hanya akan mengingat kebaikan-kebaikan yang kita pernah lakukan untuk mereka. Dengan kata lain, kekayaan, kehebatan, prestasi, kedudukan tinggi, semuanya dengan mudah dilupakan orang. Namun kebaikan, kemurahan, dan teladan hidup yang baik akan selalu diingat. Semuanya itu dapat kita lakukan karena kita selalu melekatkan hati kita dengan Tuhan. Jangan menjadi orang percaya yang hanya minta berkat saja. Jangan menjadi orang percaya yang hanya memintakan perlindungan dari Tuhan saja. Tetapi jadilah orang percaya yang juga mau menjadi saluran berkat dan memberikan perlindungan bagi orang lain. Ingatlah, Amsal 11 ayat 25 katakan, siapa yang mau banyak memberi, ia akan diberi kelimpahan. Siapa yang mau memberi minum, ia sendiri akan diberi air minum oleh Allah. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, semua kita harus mau dengan kerelaan hati untuk merenung dan menyelidiki hati kita masing-masing. Jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar air kehidupan. Mari kita bersihkan hati kita, agar berkat Allah tidak tersumbat oleh kotoran yang ada dalam hati kita, melainkan mengalir dengan deras. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat diundang berdiri dan kita ada dalam pengakuan iman. Biarlah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengar persembahan pujian dari vokal grup Haleluya, Jemaat Nasaret. Believe in what I could be and what that I am. Show me the stairway I have to climb. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way one day at a time. Do you remember when you walk on man? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Passing and shouting, there's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way one day at a time. Do you remember when you welcome a man? Well, Jesus, you know, if you're
me the way one day at a time. Lord, help me today, show me the way one day at a time. Lord, help me today, show me the way one day at a time. Terima kasih atas persembahan pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sambil persembahan syukur diberikan, jemaat melakukan PKJ nomor 417 ayat 1 dan seterusnya. Persembahan hidupku semoga berkenan. Harapanlah
Jemaat dipersilakan berdiri. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terimalah bermaksud yang mengalir di hatiku sebagai Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur untuk persembahan-persembahan yang sudah ada di atas meja altar ini. Kami minta ya Tuhan, Engkau memberkati persembahan-persembahan ini, dan berkatilah juga tangan-tangan yang memberi. Benda-benda yang mati ini kiranya Engkau ubah menjadi karunia-karunia yang hidup, supaya dapat melayani pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Lebih daripada itu, ajarkanlah kami, agar kami selalu memberikan seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Persembahan pujian dari Saudara Miano Nicholas disilahkan. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Semoga pujian ini dapat memberkati kita semua. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus be center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life.
from beginning to the end. It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else better. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else better. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of my church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, whoa, Jesus. Jesus, from my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Terima kasih atas persembahan pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Arahkanlah hati dan hidup kita kepada Tuhan. Marilah kita satu di dalam doa yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kekal dan kudus, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami manusia. Allah yang kasih setianya senantiasa dianugerahkan kepada kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus yang telah menjadi spirit hidup bagi kami. Puji dan syukur
kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, di kesempatan yang penuh dengan sukacita, sebab hanya dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan, kasih-Mu yang tidak pernah berhenti, Engkau Tuhan telah menuntun perjalanan hidup kami, yang kami jalani dari waktu ke waktu, sampai tiba di minggu sengsara kedua dalam suasana kedamaian. Dan ajarlah kami Tuhan, sebagai orang-orang yang ditebus dengan darah-Mu yang kudus, untuk memahami makna penderitaan Kristus bagi seluruh hidup kami, untuk kami tampil sebagai orang-orang yang kuat menghadapi berbagai tantangan dan persoalan-persoalan hidup yang silih berganti. Iman kami tidak tergoyah pun, dan kami tetap siap untuk memikul salib Tuhan dan tidak akan melepaskannya, karena kami meyakini jaminan penyertaan Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Jaminan anak-anak Allah yang telah diselamatkan dan diampuni dan yang menjadi milik Allah ketika kami melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, untuk kesempatan kudus yang Kau beri bagi kami, untuk berjumpa dan bersekutu dengan-Mu Tuhan, bersekutu sebagai umat dalam kebaktian kudus ini. Layakanlah kami berdoa menyerahkan segala pergumulan rumah tangga kami yang kami bawa pada-Mu Tuhan. Segala pergumulan pekerjaan usaha kami bawa kepada-Mu Tuhan. Pergumulan hidup kami dalam rumah tangga terutama terhadap anak-anak kami dengan pendidikan dan dalam mencari lapangan pekerjaan, kami bawa menjadi doa kami untuk Tuhan saat ini. Kami mohon juga tindakan pemulihan bagi umat-Mu yang sakit. Mereka yang berduka selalu diberi penghiburan. Bagi umat-Mu yang ada dalam krisis iman, bahkan ketika mereka membutuhkan uluran tangan kasih-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah dan memberkati kehidupan mereka. Kami persembahkan semuanya dalam doa hanya pada-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau Tuhan dengan kuasa-Mu selalu ada dalam seluruh rumah tangga umat-Mu dan memberikan perlindungan bagi hidup kami semua. Sehingga kami tetap berpengharapan pada-Mu Tuhan untuk menikmati hidup dalam kebahagiaan. Kami berdoa untuk gereja-Mu dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan dari tingkat sinode, klasis dan jemaat-jemaat. Tuhan selalu memberkati para pelayan-Mu yang melayani. Biarlah kami tetap dipenuhi hikmat-Mu untuk setia dan memiliki spirit melayani bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami doakan pemerintah kami, pemerintah Kota Ambon, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah bangsa dan negara kami, yang juga berkontribusi bagi segala pelayanan gereja-Mu. Tuhan, mereka adalah hamba-hamba-Mu sendiri. Layakanlah mereka untuk melayani-Mu, dan biarlah dalam kebersamaan dengan gereja-Mu, semua upaya pembangunan masyarakat dapat terus dibangun melalui kerjasama yang baik. Ya Tuhan Allah, dalam kasih sayang, lindungilah kami dan selamatkan kami di tengah situasi pandemi ini. Kami hanya mengandalkan kuasa-Mu yang memulihkan situasi ini bagi kami dan bagi bumi ini. Biarlah terjadi menurut iman kami kepada-Mu, karena kami percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, sebab Engkau mengasihi kami dan mengasihi bumi ini. Bersama-sama dengan saudara kami di Kariu yang menderita
akibat konflik yang terjadi, yang membuat mereka harus mengungsi di jemaat dan negeri Aboro, bahkan di mana saja. Tuhan mendengar jeritan mereka, Tuhan pulihkan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke negeri mereka. Berilah kekuatan kepada mereka untuk terus berjuang melewati krisis ini, dengan tetap berpengharapan kepadamu Tuhan, dengan tetap memelihara iman mereka kepadamu Tuhan, dan tetap ada dalam persekutuan kasih. Berikanlah kedamaian selalu yang menaungi mereka dengan upaya-upaya damai yang dilakukan. Kami berdoa juga untuk perdamaian dunia bagi negara-negara yang mengalami konflik peperangan. Tuhan turut campur tangan untuk langkah-langkah perdamaian boleh dilakukan, supaya bumi ini menjadi aman dan tenang. Terpujilah namamu Tuhan Allah, karena Engkau telah melayakkan kami hamba-hambamu. Kami boleh melakukan tanggung jawab pelayanan di saat ini. Engkau telah melayakkan semua pelayan liturgis yang melayani dalam kebaktian ini. Sambutlah kami atas segala tugas pelayanan kami ini. Tuhan jadikan itu berkat bagi jemaat yang kami layani dalam kebaktian saat ini, dan seluruh jemaat-jemaat yang lain. Dan jadikan itu menjadi berkat bagi kami, supaya kami hidup menerima berkat seorang hamba. Terimalah kebaktian ini Tuhan, dan ampunilah kami jikalau dalam menjalani kehidupan kami melakukan hal-hal yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Layakkanlah kami kembali untuk tetap menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kami bermohon dengan penuh kerendahan hati, terimalah doa kami. Kami persembahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, Tuhan mengutus kita untuk memberitakan kabar baik kepada segala makhluk ciptaannya dalam hidup tiap hari di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Yakinlah bahwa Dia pasti melindungi di sepanjang perjalanan hidup kita. Samudra
dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindungan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jemaat kekasih, marilah kita ada dalam saat teduh dan masing-masing kita nyatakan syukur kepada Tuhan. Saat teduh selesai dan ibadah kita boleh selesai dan kami menyampaikan selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita.